Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih semua teman-teman. Shalom. 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 Saya sangat diberkati bisa ada di tempat yang luar biasa, pemuji, penyembah yang luar biasa. Saya Ahasweros, Sumba dari Sumba asli, Sumba Timur. Ahasweros Balanggiku. Ya, saya mengembalakan satu jemaat induk dan 6 jemaat cabang. Saya mengembalakan di satu desa besar, di mana desa itu dulu saya menangkan istilahnya tua-tua adatnya yang penyembahannya marapu. Lalu kemudian puji Tuhan, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tahun, mulai begitu banyak jiwa yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini 680 jiwa, dan saya itu di salah satu desa, dan saya bangun lagi, dijangkau lagi. Saya punya visi dulu, reach the unreachable, menjangkau yang tidak mau dijangkau orang, harus berjalan kaki 6 jam, dan puji Tuhan sekarang ada 6 gereja yang sudah terbangun. Saya punya istri, sudah 1, dan memang hanya 1 ya. Tidak ada another option, tidak ada lagi pilihan yang lain. 1 untuk selamanya, maut yang memisahkan. Saya punya anak sebenarnya 3, tapi yang 1 Tuhan sudah panggil di usia 14 tahun yang lalu. Anak laki-laki satu-satunya. Sekarang tinggal anak Nona 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya anak desa, dibesarkan di panti asuhan selama 12 tahun. Bapak mama saya meninggal ketika saya berusia 5 tahun. Usia 6 tahun langsung dibawa ke panti asuhan di kota. Without knowing everyone as my family. Tanpa mengetahui siapa keluarga saya. Bertumbuh di panti asuhan itu tidak pernah dikunjung. Saya bertumbuh careless, loveless, footless. Pokoknya semua tidak ada harapan. Umur 15 tahun saya ingin mengakhiri hidup. Saya menjadi berandal di jalanan, street fighter. Saya juga atlet yang sering dikirim di Kupang, bela diri. Saya pencaksilat perisai diri, mewakili Sumba Timur, bahkan pernah mewakili nasional. Saya sudah dari saya bertumbuh dalam kekerasan, karena tidak adanya kasih sayang. Tapi ketika saya ingin bunuh diri, saya sudah siapkan semua untuk overdose. Saya diingatkan. Saya lihat salah satu Alkitab kecil yang biru. Tuhan bilang, kamu ambil itu. Di hati saya nih, ambil. Saya ambil. Tuhan bilang, kamu pergi jauh dari panti asuhan ini ke hutan kecil di sana yang rimbun. Kamu berduduk di situ. Saya ikut. Saya duduk di situ, saya tidak buka Alkitab. Tiba-tiba saya bicara begini. God, if you want to change me right now. If not, I gonna die. Kalau Tuhan mau rubah saya hari ini, rubah, dan kalau tidak saya mati. Saya udah siapin untuk saya harus overdose dengan obat keras yang memang harus mati gitu. Ketika saya bicara begitu, tiba-tiba seperti ada yang memeluk hidup saya. Cahaya yang tidak bisa saya tatap, mungkin seperti Rasul Paulus dulu. Sampai tidak mampunya saya membuka mata, saya tertelungkup di tanah. Dan saya tahu itu 4 jam. Saya menangis, saya merasakan kasih pelukan yang hebat. Waduh, pokoknya saya bilang,
I don't wanna leave this place. Saya tidak akan tinggalkan tempat ini. Saya menangis dan menangis merasakan hadirat Tuhan buka hati saya. Begitu luar biasa. Saya tidak berani angkat muka saya karena cahaya yang begitu terang. Setelah 4 jam mungkin saya dibilang ini, kamu pergi bercerita di orang-orang. Tuhan sudah rubah. Yang saya lakukan, saya pergi ke pasar umur 15-an tahun. Saya pergi ke pasar Impres. Saya bertemu dengan siapa saya bilang, Tuhan rubah hidup saya. Tuhan sudah rubah saya. Haleluya. Orang pikir saya gila, stres. Saya bertemu dengan siapa saya tidak peduli. Saya masuk ke toko, saya bilang, Tuhan rubah hidup saya. Sampai ada yang kenal saya, telepon di panti asuhan, datang ada anak panti asuhan yang stres. Ketika saya bersaksi tentang Yesus, saya dijemput, dibawa kembali ke panti asuhan. Waktu itu saya sudah drop out dari SMA. Saya baru masuk tapi langsung drop out karena jahat. Mereka sudah mengeluarkan saya dari panti asuhan karena tidak bisa lagi dipertahankan. Sejak itu saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan pribadi. Saya sulap WC tua yang masih ada klosetnya jadi ruang doa saya. Every single day. Setiap hari saya hanya di situ. Pagi sampai pagi tidak makan, berpuasa, dan saya baca firman Tuhan. Saya baca bukunya siapa dulu itu, I want to saw the heaven. Saya mau melihat surga. Robert Liardon. Ah, benar, Robert Liardon. Saya baca itu, Tuhan saya mau melihat surga. Saya hanya hidup di WC, hanya tutup klosetnya, dan saya bersihkan itu jadi ruang doa saya. Tuhan bilang buka persekutuan doa. Saya buka persekutuan doa, bukan di gedung, di bawah pohon-pohon kelapa. Saya bersaksi di orang, saya buka persekutuan doa setiap hari Rabu. Bapak Ibu tahu 70-an orang datang untuk pertama kali di persekutuan doa itu. Masih umur 15-an tahun. Tuhan terus rubah saya. Saya masuk kembali SMA. Di SMA itu saya menjadi ranking 1 lulusan terbaik tahun 98. Haleluya. Padahal begitu hancur-hancur. Lalu kemudian setelah 12 tahun saya harus tinggalkan panti asuhan karena memang sudah harus keluar. Saya hanya bilang, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya sempat bekerja di pemberdayaan masyarakat desa, saya jadi sekretaris pribadinya kepala dinas. Karena waktu itu tahun 98 itu komputer masih begitu jarang seperti turun dari planet lain. Dan saya sudah bisa mengoperasikan dan saya jadi sekretaris pribadi dinas, kepala dinas, PMD. Dan saya diminta tahun depan jatah dia untuk saya jadi PNS. Saya bilang no, I wanna be a servant of God. Saya hanya mau jadi hamba Tuhan. Tidak ada yang mendukung saya, semua keluarga dari latar belakang gereja, suku, tanpa satu pun peduli. Saya berangkat di Jakarta tanpa tahu alamatnya di mana Petemburan itu. Pusatnya STT GBI. Saya tersesat sekitar 6 jam keliling markas besarnya Front Pembela Islam. 6 jam. Saya sampai dari jam 12 malam. Sampai jam 4 pagi baru saya ditemukan oleh anak Sumba yang juga kuliah di sana. Tidak ada uang, tidak tahu siapa yang bayar. Ketika saya harus masuk kuliah, saya dipanggil, kamu siapa yang bayar? Saya bilang Tuhan. Amin. Oke, kalau memang Tuhan kamu berdoa. 3 hari kamu, tiap jam 12 malam saya naik di lantai 5 di kampus yang terbuka. Saya berlutut dan saya bilang, kalau Tuhan bertanggung jawab sampai hari ini, maka Tuhan kirimkan orang yang biayai kuliah saya. 3 hari saya dipanggil, kamu sudah ada yang biayai semua, kuliahmu 4 tahun, Yes. semua asramamu selama 4 tahun, sudah ada yang biayai cover, kamu hanya tinggal kuliah. Amen. Sampai saya lulus, saya tidak tahu siapa orangnya. Wow, luar biasa. Amen. Dan saya lulusan terbaiknya. Haleluya. Dari kampung, Amen. saya lulusan terbaik. Lalu kemudian saya diminta untuk dikuliahkan S2 untuk jadi dosen.
Saya tidak mau. Saya bilang, saya belum punya panggilan karena saya tidak mau terikat. 2 tahun saya melayani di gereja besar sekali di Jakarta, di Philadelphia, Jakarta Timur. Gerejanya tempat lantai besar sekali. Lalu kemudian mereka mau biaya S2 saya bilang tidak. Saya sudah biasa untuk mengandalkan Tuhan. Ketika pembukaan S2, saya tidak tahu harus seperti apa. Tiba-tiba ada SMS masuk, dulu masih SMS. Bapak Ibu tahu SMS itu dari Kanada. Hello Jim, happy Easter. Halo Jimmy, saya bukan Jimmy pastinya. Saya bilang, sorry I'm not Jim, I'm Weros. Saya bukan Jim, saya Weros, saya diisi. Oh dia bilang sorry, saya sebenarnya mau kirim SMS ke teman saya Jimmy di Kalimantan. Saya Pastor Alex dari Kanada. Dia bilang what I can do for you? Apa yang bisa saya bantu? Saya bilang I want to continue my study but I have no fund. Saya tidak punya uang untuk melanjutkan. Dia bilang saya akan biayai semuanya. Haleluya. Bapak Ibu tahu, biasanya kalau orang kuliah harus ada diminta pertanggungjawaban, dia tidak. Setiap bulan saya punya uang makan saja kalau di kursnya itu 2 jutaan. Uang makan itu. Tanpa dia tahu saya tipu dia atau tidak. Dia hanya percaya, lunasin semua uang kuliah. Ketika saya wisuda, dia datang dengan istri, ketemu saya di Hotel Ibis. Hotel Ibis Jakarta. Dia peluk saya dan dia bilang, call me daddy, panggil saya ayah. Wow. Amen, amen. Luar biasa. Dan orang itulah sampai saya menikah pun dia masih support saya dengan biaya yang cukup luar biasa. Ketika saya melayani di gereja besar, saya sudah jadi asisten dosen. Saya merasa hampa. Keuangan saya nggak pernah kurang. Gerejanya besar. Itu perpuluhannya 700-an juta Pak. Tiap bulan. Sekitar itu bahkan lebih. Salah satunya pahanan itu adalah majelis dulu. Iya. Yang biro hukumnya. Itu di Philadelphia di kami dulu. Saya bilang, Tuhan, saya hampa di sini. Semua saya melayani itu khotbah, uang, amplop. What I supposed to do? Apa sih yang saya harus buat? Tiba-tiba saya teringat Yesaya, here I am, send me. Ini aku, utus aku. Saya harus ngambil keputusan yang paling sulit dalam hidup. Dan saya pergi menjangkau di desa-desa, di daerah pedalaman. Berjalan kaki, berjam-jam, terik matahari. Saya pernah digigit serigala di tengah hutan. Jam 7 malam kami terhalang banjir besar. Saya berteman, saya hanya 2 orang. Kami harus tidur di tengah hutan dalam hujan yang begitu lebat. Banjir tidak bisa kami lewat. Saya sempat menolong anjing yang sedang terbawa banjir. Anjing itu kembali gigit. Itu 2 taringnya masuk di sini. 1 jam saya pingsan di tengah hutan dalam keadaan hujan. Itu karena melayani Tuhan. I don't care about the everything. Ya. Saya bilang saya mau melayani Tuhan. Saya bisa saja nebeng di gereja-gereja besar di Sumba. Terlalu bisa. Saya lulusan S2 itu boleh bilang summa cum laude. Benar, saya nggak bohong, summa cum laude. Tapi saya bilang Tuhan, utus saya. Dan saya mulai pergi kembali ke Sumba, jangkau orang-orang, tempat-tempat yang orang tidak mau pergi, gereja-gereja tidak mau pergi, orang-orang yang unwanted people. Saya pergi. Saya mulai bangun di desa pusat pelayanan. Dan puji Tuhan, saya tahu bahwa bahkan tidak ada PNS. Jemaat saya petani tradisional, nelayan-nelayan tradisional, persembahannya ubi, singkong, tomat, sayuran, lombok, jagung. Saya menikmati semua. Haleluya. Amen. Bukan itu hal yang paling sulit dalam hidup. Secara manusia kita butuh uang. Apalagi saya sudah punya istri anak. Bapak Ibu tahu persiapkan saya itu begitu luar biasa. Istri saya yang waktu kami SMA itu satu kelas. Dia Katolik. Lalu kemudian dia mau jadi suster.
keluarga besarnya sampai hari ini, ayah ibunya Katolik. Keluarganya itu ada yang pastor, ada yang romo. Saya ambil fotonya di dena kelas, saya tempel di belakang Alkitab, saya bilang, Ernesta, I love you and I want to be your husband. Haleluya. Amen. Bapak Ibu tahu, 9 tahun tanpa kabar, akhirnya dia kembali jadi istri saya. Haleluya. Dahsyat. Dan ternyatanya saya bertemu dia hanya melalui SMS. Dan saya tahu bahwa dia sudah jadi penginjil, walaupun dia sarjana akuntansi. Dia menginjil, dia bertobat, dia masuk karismatik, dia keluar masuk rumah sakit jadi penginjil. Dan saya bilang, berarti Tuhan memang sudah siapkan. Akhirnya dia, saya akan pulang Sumba. Dia sudah kerja di salah satu perusahaan. Dia bilang, kalau kamu pulang Sumba, saya akan pulang. Dan dia pulang duluan. Lalu kami menyelesaikan urusan-urusan. Bapak Ibu, bukan hal yang gampang memilih untuk melayani di tempat yang orang tidak inginkan. Benar, bukan hal yang gampang. Saya melayani, saya bangun pondasi gereja itu 11 tahun. Gereja besar. 11 tahun. Kami hanya berdoa tanpa proposal. Saya bilang jemaat doa. Itu kelapanya udah tumbuh berapa di pondasi itu. Tuhan kirim orang yang tidak pernah saya tahu dari Brasil. Bangun gereja 12 kali 30, cukup mewah. Amen. Amen. Benar. Amen. Amen. Dahsyat. Saya mulai bangun pelayanan. Tapi pergumulan mulai datang. Istri saya didiagnosa tumor payudara. Sangat agresif. Lalu harus diangkat semua payudara kirinya. Habis diangkat. Dokter bilang ke saya, kami tidak bisa operasi di Sumba dulu, sekitar 6-7 tahun lalu. Kami tidak bisa operasi di sini, tidak memadai, semua tidak ada, dan ini sangat riskan. Jadi harus ke Jakarta, di Rumah Sakit Darmais, atau ke Surabaya, atau ke Denpasar minimal. Saya bilang, no, we have no money. Saya nggak punya uang untuk itu. Lakukan saja, dokter bisa, sisanya biar Tuhan yang lanjutkan. Dia bilang tidak bisa Pak Pendeta. Waktu itu beliau adalah wakil bupati, dokter bedah senior di Sumba, paling senior. Dan dia waktu itu wakil bupati. Dia sangat rohani dan dia berkata, saya minta maaf, iman Pak Pendeta memang besar. Tapi saya takut untuk bertanggung jawab dengan hal ini. Karena barusan waktu dioperasi teman pendeta saya punya istri, paksa operasi dan meninggal di Jakarta. Dia bilang, saya hands up. Saya angkat tangan untuk ini. Saya bilang, do it. Saya hanya percaya Tuhan akan melakukan hal ini. Saudara, jam ketiga saya dipanggil di ruang operasi. Saya lihat istri saya sudah dibelah. Dia bilang, kamu lihat, Pak Pendeta lihat semua akar-akarnya udah menyebar putih, setiap sayatan itu bleeding, pendarahan. Sekarang bagaimana? Saya bilang, do your best and let God take the rest. Lakukan saja yang dokter bisa, sisanya yang dokter tidak bisa, Tuhan akan lanjutkan. Oke, 6 jam selesai. Dia bilang sama saya begini, sorry Pak Pendeta, secara medis, his life is no longer long. Hidupnya tidak panjang lagi. Harus kemoterapi pun itu. Saya bilang no, kami tidak akan kemoterapi. Biarkan Tuhan, kami tidak punya uang. Kami hanya pelayan di desa. Bahkan jemaat pun tidak mampu, saya tahu itu. Saya kata, biar Tuhan bertanggung jawab. Sampai dengan 7 tahun ini, tidak ada apapun yang terjadi. Haleluya. Hal yang paling menyedihkan dan menyakitkan ketika anak saya harus dipanggil pulang. Anaknya sehat, dia olahragawan, sepak bola, dia juga ekstrakurikuler paskibraka, pintar, sangat-sangat aktif. Tiba-tiba didiagnosa salah satu penyakit Ewing sarkoma. Penyakit ini penyakit
kanker tulang yang paling ganas. Hanya dalam waktu 1 bulan itu dari stage 2, stadium 2, langsung stadium akhir. Hanya menyerang, dokter bilang ini penyakit yang jarang sekali. Hanya menyerang anak sampai usia 20 tahun. Dan itu di sini, di sini, di sini, di sini. Wow. Akhirnya anak saya dibawa ke Denpasar. Suli berganti pendeta berdoa. Bahkan teman-teman saya di ILM Global International dari beberapa benua Zoom meeting berdoa untuk anak saya. Silih berganti, semua datang berdoa. Di Bali semua datang berdoa, jemaat doa puasa. Sepertinya tidak ada pertolongan. Sepertinya Tuhan itu jauh sekali. Ketika anak saya bilang, saya tidak akan mati Papa, saya mau jadi pendeta. Saya harus temani anak saya 24 jam di dalam sakitnya tanpa tidur. Dia hanya bilang, Tuhan kasih saya waktu 2 jam saja, saya tidur, sesudah itu sakit lagi tidak apa-apa. Bayangkan, orang anak laki-laki yang sehat, tiba-tiba seperti itu. Sampai akhir hidupnya dia lumpuh. Dia mengembuskan nafas terakhir dalam pelukan saya. Dia berkata di terakhir dia akan meninggal. Dia begitu berbahagia, dia tertawa sukacita, dia ceritakan semua khotbah-khotbah saya yang bahkan saya sudah lupa. Bapak ingat David Flood yang Papa khotbah? Saya bilang iya ya, pernah saya khotbah. Dia melayani Tuhan, tiba-tiba istrinya mati, tidak ada satupun yang mau dengar Injil. Waktu itu di Afrika, David Flood, istrinya harus mati, lalu ayahnya ini kecewa dengan Tuhan, dia pulang jadi penjahat. Dia bilang, kalau saya pun harus mati, Papa tetap harus melayani. Haleluya. Saya peluk dia sepanjang malam. Saya tidak mau lepas. Dia berusaha lepas oksigennya. Saya tahan. Dia bilang, Papa mari sudah kita pergi. Pergi kemana sayang? Papa tahu kita harus kemana, ayo kita pergi. Kalau Papa tidak mau pergi, Papa tidur sudah dengan Mama di lantai di bawah. Di rumah sakit. Ternyata itu perkataan terakhir. Dan dia meninggal dalam pelukan saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau di mana? Saya tidak pernah melayani cari uang Tuhan. Bahkan saya harus berkorban untuk ini jemaat. Setiap nelayan saya harus cari dana untuk berikan mereka pukat. Saya harus cari bibit-bibit sayuran, bibit tanaman saya supply ke saya punya jemaat. Di saat mereka lapar saya harus berjuang. Bahkan untuk perpuluhan saya tidak pernah. Bahkan untuk kas gereja pun saya tidak pernah untuk ambil untuk kepentingan apapun. Tapi kenapa begitu jahat rasanya? Kalau kau tidak dengar doa saya, kenapa tidak dengar doa anak saya? Dia mau jadi pendeta. Bahkan teman saya di Inggris, dia bilang nanti S1-nya di Trinity College, di Bradford. Tuhan, kenapa kau tidak dengar? Sakit Bapak Ibu. Kami tidak punya uang. Bahkan untuk bawa pulang mayat saya sudah tidak tahu seperti apa caranya. Saya benar-benar tidak tahu. Teman-teman coba hubungi pimpinan pusat GBI. Mereka hanya kasih saya sekitar 5 juta kalau tidak salah. Sedangkan biayanya 20 lebih juta. Saya tidak punya, jemaat pun tidak ada yang orang kaya. Jemaat pun kas tidak ada. Saya hanya berlutut di samping tempat tidur. Tuhan. Tiba-tiba salah satu pemilik hotel di Bali, Sun Beauty. Saya pernah nginap di situ. Dia berkata, Pak Pendeta ada kesulitan. Benar. Anak saya baru dipanggil pulang Tuhan dan saya harus bawa pulang, tapi saya tidak punya uang. Dia langsung transfer 22 juta. Ada teman lagi dengar itu, transfer saya lagi 20 lebih jutaan. Dan Tuhan pakai banyak orang untuk ini. Saya bilang, I don't need money, but I want my son back. Saya hanya butuh anak saya sebenarnya kembali Tuhan.
Saya tidak butuh uang-uang ini sebenarnya. Kenapa kau hibur saya dengan semua ini padahal kau ambil anak saya? Sampai di Sumba, saya sudah pikir saya akan menyerahkan pelayanan. Udahlah. Ketika saya duduk di samping jasad anak saya di rumah sebelum dikubur, waktu itu hari Minggu, saya tidak peduli lagi dengan itu gereja. Saya tahu jemaat bagi menunggu dan seperti apa, saya tidak pernah atur siapa yang melayani ini Minggu. Semua saya tidak peduli. Waktu saya pegang tangan anak saya, tiba-tiba saya diingatkan satu ayat. Ketika Paulus berdoa, duri dalam daging. Dia bilang, saya sudah berdoa 3 kali. 3 kali itu dalam bahasa Yunani. Saya kebetulan belajar dan mengajar bahasa Yunani Ibrani. 3 kali itu sesuatu yang progresif, yang artinya yang continually, yang terus menerus. Tapi apa kata Tuhan? My grace is enough for you, because in your weakness my power is being perfect. Cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu itu kuasaku menjadi sempurna. Saya bangun, saya mandi, saya ambil motor, dan saya ngebut pergi ke gereja dan berkhotbah di gereja di saat anak saya masih ada di rumah. Saya khotbah tentang Ayub bilang begini, because I know whom I believe, if he had tried me I shall comfort as a gold. Karena saya tahu siapa yang aku percaya. Haleluya. Ketika dia telah menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Amen. 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 Berat rasanya. Dan saya berkata, oke, saya akan tetap berdiri teguh untuk Tuhan. Haleluya. Saya akan tetap ada di sini untuk Tuhan. 3 penguburan, perwakilan dari Australia, Brazil, dari England datang untuk menghormati putra saya. Teman-teman dari Ilim Global International datang untuk mengikuti pengebumian. Saya hanya bisa kuat karena Tuhan. Berat rasanya, berat. Saya kubur anaknya di samping kamar saya. Kamar, kuburnya. Kadang saya tidur tengah malam sampai jam 12 saya tidur di kuburan itu. Berat rasanya. Anak saya begitu energik, tampan, dan begitu luar biasa. Istri saya sampai hari ini belum bisa lega. Setiap hari harus menangis. Dan yang paling menyakitkan, 3 minggu lalu, istri saya didiagnosa oleh kanker payudara dan tumor rahim. Dan itu kami ada di Kupang. Saya lagi fokus, kami sudah selesai operasi tumor rahimnya hari Selasa yang lalu. Setelah pulih harus berjuang dengan payudara kanan, yang kiri sudah diangkat. Saya bilang, Tuhan, apakah belum selesai? Agresif sekali. Tiap malam itu dia kayak tak tusuk belakang semua sampai lengan ini. Saya harus gosok obat. Kami tidak pernah merugikan orang, kami tidak pernah korupsi, kami tidak pernah makan uang gereja. Kami tidak pernah hal-hal yang kami hanya tulus melayani. Saya katakan sama Tuhan, it is a tough situation. Berat bagi saya. Sangat berat. Berat bagi saya. Saya yang bisa untuk terus berdiri. Saya minta maaf. Saya bilang berat Tuhan.
Istri saya bilang, Pak, kita tidak usah lagi operasi payudara. Kalaupun mati kan ketemu anak. Kalaupun mati kan ketemu anak. Saya bahagia. Ini di payudaranya sangat menyakitkan. Sampai tembus di belakang. Jangan sampai udah stadium, Pak. Dia tidak mau sama sekali untuk biopsi. Dia tidak mau untuk saya suntik, untuk ambil sampel. Dia udah nyerah, dia trauma sekali. Dia melewati banyak operasi, lehernya juga dioperasi. Karena tiroid dibelah di sini. Dia terlalu banyak melewati penderitaan. Dia bilang, Pak, saya tidak mau lagi. Kalaupun harus pergi, biar kita pergi sama Tuhan. Sebagai seorang suami, saya merasa tidak mampu kayaknya Tuhan. Kalau saya di Jakarta saya nggak gini. Pasti setidaknya kami punya tindakan medis yang bagus. Saya tinggalkan gereja yang begitu besar yang bahkan ketika saya mahasiswa saya worship leader di sana. Saya sudah dibayar 1.600.000 tahun 99. Sekarang dia ada di kos, penginapan. Saya bilang, sayang, saya harus kembali hari Senin karena saya harus terbang ke Manila untuk mengikuti konferensi dan saya berbicara di 2 gereja di sana. Dia bilang, sayang, pergi aja. Berat, Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu berat. Ketika kau ambil satu keputusan mungkin yang kau anggap kau akan siap bayar harga yang begitu besar. Bayaran. Bahkan untuk datang ke sini saja kemarin, untuk uang kolekte saja tidak ada. Dan semua kami habis terima dari Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Bapak Tuhan Ibu, baik. kita seringkali tidak mengerti jalan yang Tuhan pimpin bagi kami. Seperti Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah-lembah kegelapan. Sahabat saya, teman kita, Bapak Ahasiweros, hari-hari ini dia sedang melewati lembah kegelapan. Mari kita doakan. Ulurkan tangan saudara. Bapa, kami doakan kepada anak-Mu. Seperti firman-Mu yang sudah disampaikan, anugerah Tuhan cukup untuk dia. Amin. Your grace is sufficient, O Lord. Amin. Anugerah-Mu cukup untuk dia. Amin. Kuatkan anak-Mu, kuatkan istrinya, Amin. kuatkan kedua putrinya. Amin. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal, Amin. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan Amin. tidak pernah terlambat, Amin. Tuhan tidak pernah salah Amin. dalam memimpin anak-anak-Mu, Amin. Bapa. Kalau James Wood, Tuhan pernah menolong dia untuk Amin. pulihkan kembali. Saya percaya Amin. Pak Ahasiweros mengalami masa-masa yang Amin. luar biasa. Amin. Bersama dengan beliau kami berdiri, kami menantikan Amin. aha yang luar biasa keluar dari Amin. lembah ini, Bapak. Amin. Dia akan keluar lebih dari emas yang sudah dimurnikan, ya Bapak. Amin. Thank you. Terima Jesus. kasih, Bapa. Thank you, Lord. Engkau tidak mencari orang yang sukses, tapi Amin. Engkau mencari orang yang setia, ya Bapak. Amen. Biarlah roh kesetiaan ada pada Amen. anak. Amen. Kesetiaan yang dia pernah dapat, biarlah juga mengalir kepada Amen. kami semua, ya Bapak. Amen. Agar kami tetap setia, kondisi apapun, Amen. kami tetap percaya Tuhan amat sangat baik. Amen. Amen. Kuatkan anakmu, Bapak. Yes. Kami percaya istrinya disembuhkan oleh Tuhan. Yes. Dikuatkan, dipulihkan. Yes. Anak-anaknya yang kuliah di Malang maupun di Sumba, saya Amen. percaya semuanya dalam genggaman tangan. Amen. Amen. Serangan-serangan kuasa kegelapan kami hentikan Ya, dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Darah Yesus tutup bungkus keluarga Ya, ini. Amin. Amin. Sama dengan seluruh jemaat. Bahkan keluarga VLC pun dalam perlindungan. Amin. Amin. Kami mengucap syukur. Dalam kesaksian ini kami katakan. Yesus. Kami mempercayai Tuhan dalam keadaan Amin. apapun. Amin. Dalam nama Yesus kami Amin. berdoa. Haleluya.
Semua yang percaya katakan, Tuhan kuatkan, brother. Anugerah Tuhan cukup dengan